Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la syarika lahu fil ilahiyyah, as-samadul ladzi yaqsuduhu bil mas'alati jami'ul bariyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tajma'u sidqal qawli wa sihhatan niyyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu li izhaqil batili adyanil jahiliyah. Faqad ballagha risalah wa mahad dhalalah wa nasahal ummah wa azala zulmah bi anwari asraril jalalah wa ahsana siratan saniyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa rasulil mubarakil azim wa ala alihi wa ashabihi afdali salati wa akmali tahiyyah. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin dan segenap pengurus serta bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muttaqin salat maghrib. Mudah-mudahan ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita diberikan kesempatan yang indah oleh Allah. Suatu kesempatan yang tidak akan mungkin terulang kembali, meskipun esok kalau Allah izinkan masih berjumpa lagi dengan maghrib yang sama seperti ini, tapi tentu keadaan, situasi dan suasana pun pasti berbeda. Oleh sebab itu jadilah kita hamba Allah yang cerdas, yakni memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah kasih, baik itu per detiknya, per menitnya, per jamnya, per harinya, per minggu, per bulan, bahkan per tahunnya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka membersihkan jiwa atau membersihkan hati, yang lebih populer dikenal dengan tazkiyatun nafs. Yang pertama, langkah untuk membersihkan hati adalah bertaubat kepada Allah. Lalu yang kedua, memiliki sifat wara. Dan yang ketiga, memiliki sifat zuhud. Dan yang berikutnya, kita harus memiliki sifat yakin dan tawakal. Yakin ini adalah satu hal yang terhujam di dalam hati tentang kepercayaan kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang mampu menciptakan satu keadaan atau kondisi yang dihadapi oleh setiap umat manusia melainkan dari Allah yang menetapkannya. Bahkan sampai hari ini pun kita duduk di rumahnya Allah, bersabar untuk menunggu waktu Isya, kita isi dengan kajian-kajian yang bermanfaat, adalah tentu ini sudah menjadi ketentuan dari Allah. Dalam bahasa yang sering saya sampaikan, tidaklah ada daun yang lepas dari rantingnya kemudian ia jatuh di atas permukaan bumi kecuali Allah yang telah menetapkannya. Hingga apapun saja yang terjadi di dunia ini sudah menjadi ketetapan Allah dan itu harus kita yakini. Yang kemudian tawakal.
Tawakal secara umum adalah menyerahkan diri, bukan hanya jasmani, tetapi ruhani kita kepada Allah setelah adanya upaya, usaha atau ikhtiar yang kita lakukan dalam satu perbuatan. Ketika Bapak datang ke masjid ini lalu membawa kendaraan, baik itu mobil ataupun motor, maka tanda orang yang tawakal, motor itu dikunci, Pak. Mobil itu dikunci. Setelah itu ia menyerahkan kepada Allah. Kalau masih ada, itu rezeki buat kita. Kalau itu hilang, rezeki siapa, Pak? Maka kita sabar dan tawakal kepada Allah. Maka inilah kemudian hal yang harus dimunculkan di dalam hati kita, pikiran kita, sehingga yakin dan tawakal menghiasi hati ini. Adakah di dalam Al-Quran dalil-dalil di mana kita diperintahkan beriman, diperintahkan kita yakin dan tawakal kepada Allah? Saya bacakan salah satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu, dan tidaklah orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu, qalu, ia berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu, inilah yang menjadi janji Allah kepada kita dan janji Allah kepada Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tiadalah bertambah keimanan mereka dan penyerahan diri kepada Allah. Ayat ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa apapun upaya orang untuk baik menyelamatkan atau mencelakakan kita, semuanya kembali pada Allah. Maka kalau itu terjadi hal yang menyenangkan, tetap itu dari Allah. Nah, kalau itu kembali kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Redaksi pada ayat ini menggunakan kata taslima. Taslima ini adalah merupakan makna bentuk penyerahan secara total kepada Allah dari apa yang dihadapi oleh makhluk, oleh kita semuanya. Terkadang kalau kita dihadapkan dengan satu masalah, ingin rasanya kita serahkan kepada Allah, tapi kemudian muncul satu keraguan di dalam diri kita. Apakah hanya dengan ini kemudian selesai masalah kita? Padahal langkah-langkahnya tidak demikian. Langkah-langkahnya adalah ketika ada masalah yang dihadapi, baik itu urusan di dalam rumah tangga, atau urusan di dalam lingkungan, atau di tempat-tempat yang lain, maka selesaikan masalah itu dengan cara manusia. Fungsikan berpikir kita ini. Apa yang sudah kita lakukan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian tidak kunjung usai dan tidak ketemukan satu solusinya, maka yang terakhir adalah serahkan kepada Allah. Jadi jangan dibalik. Menyerahkan dulu kepada Allah, kemudian baru ikhtiar. Maka ini yang kadang memunculkan satu keraguan, apakah kita mampu untuk menyelesaikan satu masalah. Saya beberapa kali melihat dan bahkan menyaksikan, sebab satu keluarga ini komunikasi terus dengan saya. Satu keluarga itu semuanya sakit. Padahal orang tuanya ini adalah dokter. Bahkan di salah satu rumah sakit ternama, dan dia termasuk dokter ahli dan spesial, dan termasuk yang paling tua di bidangnya. Tetapi anehnya, dia punya istri, dia punya anak-anak, semuanya itu sakit, dan sakitnya bukan hal yang biasa. Saya tidak perlu menyebutkan, khawatir kalau ini direkam, ada YouTube iseng-iseng, ada yang baca, ada yang dengar gitu ya. Artinya penyakit yang tidak biasa. Dan setelah sembuh,
dari penyakit yang satu, orang itu muncul lagi penyakit berikutnya, dan hampir semua keluarga itu sakit. Maka saya dimintakan untuk sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya, karena saya memberikan sebuah pemahaman kepadanya. Setelah kita sudah berobat ke rumah sakit, kita sudah konsultasi dengan dokter, bahkan mengkonsumsi resep apa yang menjadi petunjuknya itu dokter, berikutnya kita kembalikan ini kepada Allah. Kita serahkan ini semua kepada Allah, untuk kemudian Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertawakal. Maka saya datang ke rumahnya hampir 1 minggu sekali, hanya untuk membaca Al-Quran di ruang tamu, dan mereka semua mendengarkannya. Selesai baru saya pulang, keesokan saya begitu lagi, dan selanjutnya mulai dari bulan Ramadan sampai dengan bulan ini. Nah, alhamdulillahnya meskipun penyakit itu terus mendera di dalam dirinya, dia kok menjadi orang yang tenang. Maka inilah yang kemudian dimaksud dari sifat tawakal yang ada pada diri seseorang, muncul satu ketenangan, muncul satu kedamaian. Bahkan yang paling hebatnya nanti, dia tidak lagi mempedulikan sakit yang ada di dalam dirinya. Bahkan ia berkata, andai kata Tuhan tidak memberikan aku sakit ini, mungkin aku belum menjadi hamba yang mengingat kepadanya. Nah, dari tawakal inilah kemudian muncul jiwa ketenangan dan kedamaian di dalam dirinya. Maka itu yang dimau dengan sifat tawakal itu, bahwa sesungguhnya kita ini tidak memiliki apa-apa dan akan kembali kepada Allah dengan membawa apa-apa. Harta yang kita kumpulkan selama ini tentu akan kita wariskan kepada keluarga kita yang masih hidup. Maka sayang sekali kalau kemudian hidup sampai berpuluh-puluh tahun hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Ending dari yang dia kumpulkan tidak ia jamah, tetapi menjadi milik keluarga, bahkan menjadi milik orang lain. Lalu apa yang dia akan bawa kepada Rabbnya? Apa yang dibawa kepada Tuhannya? Kalau kemudian dia tidak beribadah selama hidupnya, lebih-lebih tidak memiliki kedamaian yang muncul dari tawakal. Lalu di dalam firman Allah yang lain disebutkan dalam kitab ini, wa qala ta'ala alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakilu fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Alladzina, orang-orang yang qala berkata lahumun nasu, kepada mereka manusia, innan nasa, sesungguhnya manusia. Yang dimaksud dengan innan nasa di sini adalah kaum suku Quraisy yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad jama'u, sesungguhnya telah berkumpul lakum untuk menyerang kamu. Fakhshawhum, maka takutlah mereka. Fazadahum imanan, maka bertambah iman mereka. Wa qalu, dan berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakilu, cukuplah Allah sebagai penolong dan tidak ada penolong yang sejati, tempat berlindung yang sejati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fanqalabu, maka kembali bi ni'matin minallahi, dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan karunia dari Allah. Lam yamsashum su'un, dan sedikit pun musibah, kesulitan tidak menyentuh mereka. Wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki karunia yang amat sangat besar. Pesan dalam ayat ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan sekelompok manusia yang menentang dakwahnya, bukan hanya sekedar menentang, kaum kafir Quraisy itu bahkan selalu menjegal jalan dakwah Rasulullah, bahkan diupayakan untuk tidak berkembang dakwah Rasulullah. Mereka berkumpul untuk menyerang Rasulullah. Maka muncul ketakutan di dada para sahabat.
Lalu sebagiannya lagi justru makin bertambah dengan keimanan setelah mendengar bahwa kaum kafir Quraisy berkumpul untuk menyerang baginda Nabi Muhammad dan para kaum muslimin waktu itu. Lalu mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Maka bertambah keimanan mereka dan kembali kepada Allah, dan Allah memberikan karunia kepada mereka, sedikit pun musibah tidak menyentuh mereka. Maka di samping tawakal tadi memunculkan ketenangan, kedamaian di dalam hati, tawakal itu memunculkan keselamatan di dalam hidup dan penjagaan Allah untuk kita. Coba. Jadi kalau kemudian selama ini kita suka berlindung kepada keluarga yang memiliki jabatan, tinggalkan perlindungan itu. Kalau selama ini kita bernaung kepada sahabat kita yang memiliki jabatan, kalau terjadi sesuatu di jalan dia mampu untuk membantu kita, dan kita punya harapan besar terhadap dia, kita simpan dengan baik nomornya dia, tinggalkan permohonan perlindungan itu kepada manusia. Karena sebaik-baik yang memberikan perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini memberikan satu kejelasan yang amat sangat jelas. Maka Allah akan memberikan kepada kita fadlin, satu karunia. Sebab dzu fadlin, Allah yang memiliki karunia itu. Dan bukan hanya suatu hal yang biasa, azimun, suatu karunia yang amat sangat besar. Maka inilah yang dimiliki oleh Anbiya'i wal mursalin, wali min awliyaillah, para kekasih-kekasih Allah, yang apabila ia menghadapi kelompok golongan kaum manusia yang enggan mendengarkan dakwahnya tetapi cenderung untuk membahayakannya, mereka semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya akan sebutkan satu hadis yang kaitan dengan ini, ya Pak ya. Lalu di dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan bertawakallah kepada yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Kita punya saudara, anggap dia seorang petinggi, baik itu di TNI atau di Polri. Kalau kita di jalan ditilang, kita tinggal telepon aman, ya kan? Tapi seberapa lama saudara kita ini mampu menjaga jabatannya? Dan berapa lama tahan dengan kepangkatannya? Lalu kita suka berlindung juga, bernaung dan menaruh harapan kepada saudara kita yang memiliki kekayaan. Kalau kita lagi melakukan sesuatu dan butuh sesuatu, kadang-kadang harapan kita dia bisa membantu kita. Pertanyaannya, sekuat dan selama apa ia bisa mempertahankan kekayaannya? Kenapa kita tidak langsung saja berserah kepada Allah Al-Hayy, yang maha hidup, la yamutu, yang tidak akan pernah mati? Kenapa kita bersandar kepada orang yang punya kelemahan? Kenapa kita bersandar kepada sesuatu yang memiliki keterbatasan dari apa yang dia miliki? Lalu kenapa kita tidak kembali dan berserah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyil ladzi la yamut? Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah falyatawakkalil, maka serahkanlah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dia memiliki sifat tawakal yang tinggi kepada Rabbnya, dan itu adalah ciri orang yang beriman. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka jika kita hendak melakukan satu perbuatan, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, berserahlah kepada Allah. Wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumatun, dan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tawakal kepada Allah begitu banyak di dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam rangka tazkiyatun nafs, tawakal ini harus dimunculkan di dalam diri kita dan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Penting nih. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi tidak hanya Allah memberikan kedamaian, ketenangan,
Tidak hanya Allah memberikan penjagaan dan perlindungan sehingga tidak ada musibah, bala, petaka yang akan menimpa kita, yang berikutnya Allah akan cukupkan kita dengan tawakal itu. Sebab orang yang sudah tenang dan damai hatinya, yang sudah dalam penjagaan Allah, maka tidak lagi ia menginginkan semua itu, karena apa yang sudah Allah berikan kepada orang yang tawakal lebih dari apa yang dia inginkan. Maka ketika dia sudah tidak lagi menginginkan apa yang ada selain yang disebutkan tadi, maka dia menjadi orang yang tenang, dan di situ dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah makna daripada fahuwa hasbuh. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina, orang-orang idza dzukirallah, jika disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat 'alaihim, dan jika didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka berserah diri. Ciri orang yang beriman itu, Pak. Ya. Lalu disebutkan di sini dalam satu hadis, ya. Wa ammal ahadits fal awwalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umamu, aku dilihatkan pada satu kaum, faraaitun nabiyya, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu ruhaitu, bersama dengan kaumnya. Ruhaitu itu satu kata yang ditasghir kalau dalam ilmu nahwu, itu dari kata rahtin, memiliki makna jumlahnya itu duna asyratin nufus, ya, duna asyratin anfus. Jadi jumlahnya itu nggak banyak tuh, kurang daripada 10, itu namanya rohaitu, gitu. Jadi ada seorang nabi, dia datang tuh bersama kaumnya, kurang dari 10, begitu maksudnya. Wa nabiyya, dan seorang nabi, wa ma'ahu, dan besertanya ar-rajulu wa rajulani, pengikutnya itu kalau nggak satu orang, 2 orang. Wan nabiyya, dan nabi juga melihat seorang nabi, laisa ma'ahu ahadun, enggak ada pengikutnya sama sekali. Id rufi'a ali, nah ketika aku diperlihatkan sawadun azim, ada rombongan yang sangat besar. Fazanantu, dan aku menyangka, annahum, sesungguhnya mereka, ummati, adalah kelompokku, adalah umatku, kata Nabi. Faqila li, maka dikatakan kepada aku, hada Musa wa qaumuhu, itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi nanti datang kepada Allah di hari kiamat itu, Nabi beserta rombongannya dan kaumnya, dan ada yang begitu banyak, itu ternyata Nabi Musa dan umatnya. Walakin, dan tetapi, unzur ilal ufuki, aku diperintahkan untuk melihat kepada ufuk. Ufuk itu satu tempat yang jauh dan tak terjangkau. Fanazartu, maka aku melihat, faida sawadun azimun, maka ketika ada rombongan yang amat sangat besar, fakilali, dikatakan kepada aku, unzur ilal ufukil akhar, maka lihatlah kepada ufuk yang lain. Faida sawadun azim, maka ada satu rombongan yang amat sangat besar, fakilali, maka dikatakan kepada aku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan. Jadi ada yang ngomong tuh kepada Nabi Muhammad, sawadun azim, rombongan yang besar itu, nah itu umatmu ya Muhammad. Kepada yang berkata kepada Nabi Muhammad, dan di dalamnya wa ma'ahum, dan bersama mereka, sab'una alfan, ada 70.000, ya, yadkhulunal jannah,
masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Tuh. Ya. Mudah-mudahan kita termasukkan di dalamnya. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian sahabat, sebagian mereka, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin yang 70.000 itu sahabat Rasulullah kali gitu, kalau bahasa kita gitu. Wa qala ba'dhum, dan berkata lagi sebagian sahabat setelah mendengar hadis tadi gitu ya. Fala'allahumul ladzina wulidu fil islami. Oh, mungkin barangkali itu orang yang lahir dalam keadaan Islam. Itu yang 70.000 tadi yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah. Ya. Falam yusyriku billah, mereka lahir di dalam Islam dan tidak menduakan Allah, wa dzakaru syai'an, dan tidak mengingatkan sesuatu kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Fakhraja alaihim, maka keluar kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala malladzi takhuduna fihi. Apa yang kalian bicarakan sampai rame-rame kayak begini? Gitu ya. Lalu fa akhbaru, maka diberitakan oleh Rasulullah kepada mereka semua, yang dimaksud itu dengan yang 70.000 umatnya Nabi yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, adalah humul ladzina la yarquna wa la yastarquna. Mereka adalah orang yang tidak menjampi dan yang tidak minta dijampi. Tahu jampi? Jampe, dimantra-mantrain. Dia nggak pernah datang ke dukun, dan juga tidak menjadi orang yang dukun, maksudnya begitu. Dia nggak pernah dijampe-jampe sama orang lain, dan dia nggak pernah minta untuk dijampe-jampe. Wala yatatayyaruna, dan mereka bukan peramal. Oh, ini akan terjadi kejadian hebat, besok kayaknya bakal ada orang yang mati. Lah iyalah, bakal ada yang meninggal setiap harinya. Dia meramal sesuatu. Ada burung wik-wik atau tinggal anak ya, yang bunyi titi bunyi gitu tuh. Oh, ini kayaknya ada bakalan yang meninggal nih. Bunyinya di depan rumah saya, depan pohon tangkil. Wah, udah ini calon nih. Bukan orang yang kayak begitu tuh yang bakalan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang yang tawakal. Subhanallah. Jadi orang yang punya sifat tawakal, dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah, Pak. Allah karim. Allahu akbar. Lihatin tuh, Pak. Jadi beruntunglah kita menjadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Banyak sekali keutamaannya, sampai di dunia pun ada, di akhirat pun sama. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Lalu kemudian faqama Ukasyah, maka berdirilah sahabat Nabi bernama Ukasyah ibnu Mihsan. Faqala, maka ia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakanlah saya kepada Allah agar menjadi bagian mereka. Faqala, maka Nabi bersabda, anta minhum, kamu bersama dengan mereka. Allahu akbar. Andai kata kita tuh, Pak, yang dibilang oleh Rasulullah, anta minhum, Allah karim. Betapa bahagianya hidup kita ini, Pak. Anta minhum, engkau bagian daripada mereka. Thumma qama rajulun, kemudian diri seseorang, rajulun akhar, seseorang yang lain. Faqala, maka ia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, maka ia juga minta seperti Ukasyah, doakan saya ya Rasul, semoga saya pun menjadi golongan mereka yang 70.000 itu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang pertama untuk minta kebaikan dan berbuat baik, jangan mencontoh dan menunggu yang lain. Gitu. Di dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang mula pertama melakukan kebaikan di dalam Islam, maka baginya pahala.
dan pahala orang yang melakukan amalan itu setelahnya dengan tidak dikurangi sedikit pun dan tidak diambil dari pahala mereka. Masya Allah, tuh Pak. Jadi ketika ada berita baik, jadilah kita orang yang pertama dan jangan didahului oleh orang lain. Maka inilah satu hadis yang menguatkan tentang sifat tawakal bagi seseorang yang berupaya untuk membersihkan hatinya. Baik, sebelum saya lanjutkan, kalau masih ada waktu, kita buka pertanyaan. Silakan kalau ada Bapak yang ingin bertanya. Silakan Pak. Kalau tidak ada, saya lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Silakan Bapak. Maaf, ada yang ada contohnya gitu. Baik. Ada sahabat datang ke Masjid Nabawi. Ditanya oleh Rasulullah, "Dengan apa engkau datang ke sini?" "Dengan unta ya Rasul." Ada riwayat lain mengatakan kendaraan. Nah, kendaraan masa itu kalau tidak kuda, unta keledai. Di antaranya. Lalu Rasulullah bertanya, "Sudahkah engkau ikat kendaraanmu?" "Tidak ya Rasul, saya tawakal kepada Allah." Lalu kata Rasulullah, "Engkau ikat dulu kendaraanmu, kemudian engkau tawakal kepada Allah." Itu contoh yang ditunjukkan oleh Rasul dalam satu riwayat sahih. Artinya, kalau kita ingin berserah kepada Allah dari satu masalah, selesaikan dulu masalah itu dengan sekemampuan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Setelah upaya, berbagai macam usaha kita lakukan, belum juga kelihatan hasilnya, maka setelah itu kembalikan kepada Allah dengan tetap terus ikhtiar. Bukan berarti setelahnya berdiam diri, tidak. Terus dia bergerak. Yang kedua, makna tawakal secara sederhana adalah meyakini tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah dan menghantarkan kita pada masalah itu kecuali Allah. Itu Pak. Sederhananya begitu. Ketika kita dihadapkan dengan masalah yang real saja misalnya, di dalam rumah tangga ini Pak, terkadang kita menghadapi istri, menghadapi anak-anak tidak semudah yang kita bayangkan dulu saat kita mau berkeluarga. Istri yang dulu kita kenal lembut, penyayang, tutur katanya, lambat laun berubah dengan keadaan dan situasi yang kita pun tidak paham. Yang pada akhirnya istri kita menjadi orang yang paling berani terhadap kita. Maka ini kan satu problem. Seorang suami ketika dibentak oleh istrinya, seorang suami ketika dipelototin oleh istrinya, ini kan satu problem bagi seorang suami. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia tetap berupaya menasehatinya, meskipun nasihat itu dikembalikan lagi kepada kita. Maka terus kita mengajak pasangan kita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, untuk kemudian dia sadar dan terbuka. Meskipun pendapatan engkau lebih daripada aku, bukan berarti engkau tidak taat kepada aku karena Allah. Terus kita nasihati, kita ubah. Berupaya bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, maka kemudian kembalikan itu kepada Allah. Artinya bertawakal. Dan bertawakal kepada Allah bukan berarti mengembalikan dalam arti untuk mengajak dia untuk talak, tidak. Ya Allah, hanya engkau yang mampu menyentuh jiwanya. Hanya engkau yang mampu menyentuh hatinya dan pikirannya. Hamba dengan lisan yang penuh keterbatasan ini, dengan rasa yang penuh dengan kekotoran dan dosa-dosa di masa yang lalu, memiliki keterbatasan untuk menghujamkan kata-kata ini ke dalam hatinya, kecuali engkau ya Allah yang maha mampu menggenggam hatinya. Aku serahkan kepada engkau ya Allah, dan jadikanlah aku bagian daripada hamba-hambamu yang bertawakal. Jadi tawakal itu bisa melalui bisa melalui satu lafaz yang disampaikan kepada Allah, yang kedua dengan sikap. Jadi orang yang tawakal itu tidak ada kekecewaan meskipun dia dihadapkan dengan berbagai macam masalah tadi. Karena ia yakin Allah akan memberikan satu ketenangan kepadanya dan tidak ada musibah yang dapat menyentuhnya dia kecuali Allah yang menghendakinya. Dan Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keinginannya dia. Dan Allah berikan kedamaian di dalam hatinya. Maka inilah orang-orang yang bertawakal. Artinya berserah diri kepada Allah, lahiriah dan batiniah, totalitas. Tidak hari ini dia berserah kepada Allah, tidak ada kekecewaan, lambat laun kemudian muncul kekecewaan itu, maka belum dikatakan dia tawakal kepada Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silahkan. Wirid yang diamalkan. Baik. Ya, gini Pak. Membaca Al-Quran adalah satu amaliyah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Setiap ayat yang kita baca tentu akan menghujam ke dalam hati kita. Setiap ayat yang kita lafadzkan, didengarkan oleh telinga kita, itu akan menghujam ke dalam hati kita. Dan inilah amalan yang kita baca untuk sampai kepada tawakal. Yang pertama, diawali dengan taubat. Yang kedua, dia memiliki sifat wara. Dia menjaga dari hal-hal yang haram, lebih-lebih hal-hal yang syubhat. Kemudian dia punya sifat zuhud, tidak berlebihan terhadap dunia, maka tawakal akan muncul di dalam dirinya dia. Itu langkah-langkahnya. Jadi amaliyah-amaliyah baik yang wajib ataupun yang sunnah itu jangan ditinggalkan. Jadi bukan amalan yang baca sekian puluh kali, tidak Pak. Ya. Jadi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah melalui para ulama itu adalah amalan yang paling ampuh untuk menjadikan diri kita orang yang tawakal kepada Allah setelah kita jalani taubat, wara, zuhud, baru kemudian sampai kepada yakin dan tawakal. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ya. Kalau kita lihat tawakal itu kan pada akhir ya. Sebelum tawakal itu kan tidak ada ikhtiar yang kita lakukan. Dan setiap persoalan yang kita hadapi itulah tawakal. Padahal persoalan itu kan banyak sekali. Tidak semua persoalan itu bisa kita selesaikan seperti itu. Padahal yang persoalan itu baru muncul misalnya. Itu ikhtiar yang jelas, sehingga kita baru seakan pada hal yang tawakal. Kira-kira model-model seperti itu kan ada ilmu tertentu yang Al-Quran yang bilang orang-orang berpikir yang bisa tawakal tanpa berpikir. Kadang-kadang kita jangan pasrah mati gitu aja. Mungkin kira-kira menghadapi persoalan yang banyak, dengan persoalan yang orang yang menghadapi yang persoalan yang beda. Untuk cara penyerahan sebagai satu tawakal kepada Allah itu kira-kira modelnya seperti apa? Ya, baik. Manusia ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah. Allah yang mendesain kita secara totalitas. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani takwim. Tidak hanya secara fisik Allah bentuk secara baik, tetapi di dalam diri Allah berikan satu perangkat yang baik juga. Maka kemudian Allah anjurkan beberapa di dalam kalamnya itu dengan kata tawakal. Berarti secara universal apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, meskipun jenis dan tingkatannya pasti berbeda, tidak akan ada yang sama. Solusinya itu ada pada tawakal. Nah, tawakal itu menggunakan hati. Dia tidak menggunakan pikiran dalam mana otak. Kata Imam Al-Ghazali, pikiran seorang mukmin itu adalah hati. Maka kalau kita berupaya keras dengan pikiran yang dimaksud dengan otak, tanpa menyertakan rasa atau dzauq di dalam hati, maka tidak akan pernah sampai pada nikmatnya tawakal. Jadi sertakan ini hati. Tunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Di saat bertubi-tubi masalah datang kepada kita, maka sekuat apapun kita berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, apapun saja jenisnya, kalau kita masih menunjukkan kecongkakan dengan kepintaran, kecerdasan yang kita miliki, maka penyelesaiannya itu sifatnya nisbi dan tidak permanen. Maka akan muncul lagi masalah-masalah yang lainnya. Tapi kalau kemudian ia iringi dengan tawakal kepada Allah, dia berserah bahwa tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan apa yang saya hadapi, yang tidak nyaman dalam hati saya, yang tidak enak dalam hidup saya kecuali Allah, maka kemudian ia tidak akan lagi merasakan sesuatu yang lebih besar kecuali dari dia tawakal kepada Allah. Maka tidak mungkin sama masalah Bapak dengan masalah saya, pasti beda. Ya, pasti itu beda. Walaupun kita tinggal di satu kantor yang sama,
dengan pekerjaan yang sama, masalahnya pasti beda. Nah, dengan beda-beda itulah kemudian Allah berikan satu hal yang universal, yang bisa mencangkup seluruh masalah apapun dihadapi oleh makhluk, asalkan dia ingin tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah akan mencukupkannya. Ini dalilnya, Pak. Ini firman Allah, ini ayat Allah. Nah, tentang bagaimana teknis, ya lagi-lagi karena setiap masalah masing-masing memiliki tingkatan dan porsinya berbeda-beda, tentu dia akan memiliki cara menyelesaikannya pun berbeda-beda. Tetapi jangan melupakan penyertaan dalam penyelesaian masalah itu dengan tawakal kepada Allah. Karena orang yang tawakal kepada Allah tentu memiliki indikasi. Apa indikasinya itu? Adalah ia tidak menjadi orang yang ngotot dengan pikirannya dia dan memaksa selesaikan masalah itu dengan jalan pikirannya dia. Orang punya usul A, orang punya usul B, orang punya usul D. Udah nggak, itu A, B, C nggak benar. Yang benar usul saya. Seakan-akan dia yang paling benar gitu. Nah, ketika dia merasa dia yang paling benar, maka dia belum termasuk yang tawakal. Orang yang tawakal kepada Allah, jalan yang paling awam saja. Sudah, ini masalah belum selesai. Masing-masing tolong istikharah. Minta kepada Allah, setelah kita sudah menjalani istikharah, kita kumpul lagi, kita musyawarah. Gitu. Insya Allah muncul ketenangan di dalam batin. Udah isya ya? Masya Allah, baik. Mudah-mudahan dengan izin Allah ini bermanfaat. Maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.